Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kembali lagi di dalam pembelajaran matematika bersama Bu Emma. Pada video kali ini, Bu Emma masih akan membahas bab yang sama dengan pertemuan Zoom yang minggu lalu, yaitu tentang sistem persamaan linier dua variabel. Nah, tapi dalam video kali ini kita khusus membahas bagaimana menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDV. Nah, masalah sehari-hari itu yang dimaksud seperti apa sih? Jadi, masalah sehari-hari di sini yang dimaksud adalah tentang soal cerita yang berkaitan dengan SPLDV. Nah, selanjutnya bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita? Ya, yang pertama adalah mengubah kalimat-kalimat pada soal cerita menjadi kalimat matematika atau model matematika sehingga membentuk suatu SPLDV. Kita tahu ya, kalau soal cerita kan bentuknya kan uraian panjang berupa kalimat. Nah, uraian panjang atau kalimat itu kita ubah dulu dalam model matematika. Ya, selanjutnya baru masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu kita menyelesaikan SPLDV yang sudah kita dapat dari langkah pertama tadi. Caranya seperti pertemuan yang lalu ya, bisa menggunakan metode grafik, bisa menggunakan metode eliminasi, atau bisa menggunakan metode substitusi gabungan dengan eliminasi. Gitu ya. Kemudian selanjutnya langkah yang ketiga yaitu menafsirkan hasil yang diperoleh sesuai dengan pertanyaan pada soal cerita. Jadi nilai variabel yang kita dapat dari langkah 2 kita kembalikan lagi ke soal. Jadi apa sebetulnya yang kita itu ya, untuk langkah-langkahnya cukup mudah, hanya 3 langkah saja. Nah, selanjutnya silahkan kalian menyimak pembahasan soal cerita SPLDV yang sudah Bu Emma buatkan untuk kalian. Selamat menyaksikan. Contoh yang pertama, harga 5 pensil dan 2 buku 26.000, sedangkan harga 3 pensil dan 4 buku 38.000. Jika harga 1 pensil dinyatakan dengan A dan harga 1 buku dinyatakan dengan B, maka sistem persamaan linier dua variabel yang berkaitan dengan pernyataan di atas adalah, jadi sudah ada opsinya, tinggal kita pilih ya. Oke. Jadi tadi sudah dimisalkan bahwa 1 pensil pensil sama dengan A dan 1 buku sama dengan B. Seperti ini ya. Nah, pernyataan pertama 5 pensil berarti kan 5A ditambah 2 buku berarti 2B itu adalah 26.000. Pernyataan kedua 3 pensil berarti 3A dan 4 buku berarti 4B sama dengan 38.000 ya. Jadi jangan terbalik ya, pensil A, buku B. Nah, inilah SPLDV yang dimaksud atau model matematika yang dimaksud kayak gini. Nah, mana jawaban yang tepat mana? 5A plus 2B antara A dan B ya. Kemudian 3A plus 4B. Ya, jawabannya adalah B. Itu ya. Next, nomor 2. Andi, Bardi, dan Caca bersama-sama membeli buku tulis dan pensil yang sejenis. Andi membeli 4 buku tulis dan 1 pensil seharga 14.000. Bardi membeli 6 buku tulis dan 2 pensil seharga 22.000. Jika Caca membeli 4 buku tulis dan 3 pensil, berapa rupiah dia harus membayar? Ya, berarti ini kita modelkan dulu. Pertama pasti misal. Ya, harga 1 buku tulis sama dengan X. Harga 1 pensil sama dengan Y. Oke, pernyataan pertama Andi. Andi membeli 4 buku tulis dan 1 pensil. Berarti 4Y plus 4X plus 1Y. 1Y berarti kita tuliskan Y aja sama dengan 14.000. Pernyataan yang kedua, 6 buku dan 2 pensil. Berarti 6X plus 2Y sama dengan
22.000. Nah, ini yang akan kita selesaikan. Ya, karena pertanyaannya adalah di sini? Yang ditanyakan, Caca membeli 4 buku tulis dan 3 pensil. Berarti kan nilai dari 4x ditambah 3y. Nah, ini yang ditanyakan. Karena yang ditanyakan ini berarti kita harus cari tahu x dan y dulu. Ya. Nah, di sini Bu Emma mau eliminasi dulu. Ini kali 2, ini kali 1. Ya. 8x ditambah 2y sama dengan 28.000. Kemudian 6x ditambah 2y sama dengan 22.000. Nah, sama-sama 2y Bu Emma kurang. 2x sama dengan 6.000, maka x-nya adalah 6.000 bagi 2, yaitu 3.000. Nah, sudah ketemu x-nya. Sekarang kita cari y, kita substitusi ke persamaan yang pertama ya. 4x ditambah y sama dengan 14.000. Berarti 4 kali 3.000 ditambah y sama dengan 14.000. Ini 12.000 ditambah y sama dengan 14.000. Berarti y-nya 14.000 kurang 12 ya. Berarti y-nya adalah 2.000. Nah, berarti kita sudah bisa menjawab ini ya. Berapa nilai 4x tambah 3y? Berarti 4x tambah 3y sama dengan 4 dikali 3.000 ditambah 3 dikali 2.000 sama dengan 12.000 ditambah 6.000 sama dengan 18.000. Apakah sudah selesai? Nah, ini sampai penafsiran tadi ya. Penafsiran kita kembalikan ke soal. Jadi 4x plus 3y tadi apa sih sebetulnya? Kan yang mau dibayar Caca kan? Jadi kita tuliskan begini. Jadi Caca harus membayar. Nah, ini. Jadi balik lagi ke soal. Enggak serta-merta mencari 4x dan 3y. Ini ya, jadi Caca harus membayar 18.000. Jawabannya adalah B. Oke, nomor 3. Nada membeli kue untuk lebaran. Harga 1 kaleng kue nastar sama dengan 2 kali harga 1 kaleng kue keju. Harga 3 kaleng kue nastar ditambah 2 kaleng kue keju 480.000. Uang yang harus dibayarkan Nada untuk membeli 2 kaleng kue nastar dan 3 kaleng kue keju adalah, oke, kita misalkan dulu. Harga 1 kaleng nastar sama dengan X. Harga 1 kaleng keju itu Y misalnya. Kalimat pertama adalah harga 1 kaleng kue nastar, berarti X itu sama dengan 2 kalinya kue keju, berarti X sama dengan 2Y. Ini kemudian harga 3 kaleng kue nastar 3X dan 2 kaleng kue keju 2Y itu 480.000. Nah, inilah SPLDV yang dimaksud. Kemudian apa yang ditanya? Nada beli 2 kaleng kue nastar berarti 2X ditambah 3 kaleng kue keju. Nah, yang ditanya adalah nilai dari 2X plus 3Y. Nah, ini ya Bu Emma akan menggunakan metode substitusi. Ya, kenapa? Karena di sini sudah diketahui nilai X-nya sama dengan 2Y. Jadi kita substitusi X sama dengan 2Y ini ke persamaan 2. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Ini ya, 3X plus 2Y sama dengan 480.000. Kan X-nya sama dengan 2Y, berarti di sini Bima ganti 2Y. 3 kali 2Y ditambah 2Y sama dengan 480.000. 3 kali 2Y 6Y ditambah 2 dengan 480.000. 6 tambah 2, 8Y itu 480.000.
Berarti Y-nya adalah 480.000 bagi 8, yaitu 60.000. Nah, sudah ketemu Y. Sekarang kita mau cari X. Pakai apa, Bu? Pakai persamaan 1 tadi. X sama dengan 2Y. X-nya 2 kali Y, padahal Y-nya adalah 60.000. Berarti X-nya adalah 120.000. Ini ya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah nilai dari 2X plus 3Y. Berarti nilai 2X plus 3Y akan sama dengan 2 kali 120.000 ditambah 3 kali 60.000 sama dengan 240.000 ditambah 180.000. Berapa ini? 2, 3, 420.000 ya. Jadi uang yang harus dibayarkan nada adalah 420.000. Jawabannya adalah B. B lagi ya jawabannya ya. Nomor 4. Keliling lapangan berbentuk persegi panjang. Ya, kelilingnya adalah 58. Jika selisih panjang dan lebar, berarti panjang dikurang lebar, selisihnya adalah 9 meter. Luas lapangannya berapa? Kan gitu. Ya, karena ini sudah merujuk di persegi panjang, otomatis persegi panjang ini sudah punya 2 variabel ya, nggak usah dimisalkan. Ini panjang, ini lebar. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke keliling dulu. Keliling itu 58. Kita mau cari model matematikanya dulu ya. Keliling itu kan 2 kali P tambah L. Ya, atau bisa kita kalikan gini, 2P ditambah 2L sama dengan 58. Ya. Kemudian persamaan yang kedua, ini jadi persamaan pertama ya. Persamaan yang kedua kita jadi dari selisihnya. P dikurang L itu adalah 9. Ini jadi persamaan 2. Nah, ini sudah jadi sistem persamaan linear 2 variabel. Karena kita mau cari luas, apa toh yang ditanyakan? Luas. Luas itu apa? Panjang kali lebar. Berarti kita cari tahu dulu panjang dan lebarnya. Itu ya. 2P tambah 2L sama dengan 58. P dikurang L sama dengan 9 kali 2 kali 1. Oh, keliru. Yang atas dikali yang atas kali 1, ini kali 2 ya. 2P tambah 2L sama dengan 58. 2P kurang 2L sama dengan 18. Kita kurang ya, 2P kurang 2P habis. 2L dikurang min 2L berarti jadi 4L. 58 kurang 18, 40 berarti L-nya adalah 40 bagi 4 yaitu 10. Ini padahal P dikurang lebar itu 9. P dikurang 10 itu 9, berarti P-nya adalah 9 ditambah 10. P-nya itu 19. Oke, panjangnya 19, lebarnya 10. Jadi luasnya adalah panjang kali lebar, panjangnya 19, lebarnya 10. Berarti 90 meter persegi. Jawabannya adalah B. Oke, anak-anak, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Ya, di sini penyelesaian dari SPLDV berbentuk pecahan ya. Kita mau cari penyelesaiannya adalah X dan Y-nya. Walaupun ini dimisalkan A dan B, nggak ada masalah. Intinya kita tetap fokus mau cari X dan Y-nya dulu. Ini ya, tapi ini bentuknya pecahan. Jadi akan lebih enak jika kita ubah dalam bentuk bilangan bulat dulu. Gimana caranya, Bu? Ini kita kalikan dengan KPK dari penyebutnya. 4 dan 3 itu kan nanti KPK-nya adalah 12. Jadi masing-masing ini kita kalikan dengan 12.
3 per 4 kali 12. Ya, ini jadi nanti akan berubah. 3 per 4 kali 12. 3 per 4 kali 12. Ini 1, ini 3. 3 kali 3, 9. Berarti jadi 9x dikurang, gitu ya. Sepertiga kali 12. Ini 4. Jadi 4y sama dengan 5 kali 12 adalah 60. Kemudian yang bawah ini kita kalikan berapa? KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Setengah kali 6 berarti 3. 3x dikurang 2 per 3 kali 6. 2 per 3 kali 6 berarti 4. 4y sama dengan min 2 kali yang adalah min 12. Oke, kita rapikan di sini. 9x min 4y sama dengan 60. 3x min 4y sama dengan min 12. Nah, ini udah ada yang sama, berarti tidak perlu kita kalikan. Karena sama-sama negatif, berarti di sini kita kurangi. Pasti ini hilang. 9x dikurang 3x adalah 6x. 60 dikurang min 12, berarti jadi ditambah 72. Maka x-nya 72 bagi 6 yaitu 12. Selanjutnya kita mau cari nilai y, kita ambil persamaan kedua aja. 3x min 4y sama dengan min 12. X-nya adalah 12. Ini 36 min 4y sama dengan min 12, berarti min 4y sama dengan min 12 dikurang 36. Min 4y sama dengan min 48, berarti y-nya adalah y-nya berapa? Y-nya adalah 48, min 48 dibagi 4. Berarti ya sama 12 ya. Sama-sama 12. Berarti nilai X sama dengan A sama dengan 12. Nilai Y sama dengan B sama dengan 12 juga. Gitu. Berarti nilai 3A min, maaf, nilai dari A dikurang 3B sama dengan 12 dikurang 3 kali 12. 12 dikurang 36. Harusnya jawabannya negatif 24. Ya. Ini ya, harusnya jawabannya negatif 24. Berarti tidak ada di opsi ya. Enggak apa-apa. Jadi jawabannya adalah negatif 24. Oke, begitu anak-anak. Di video kali ini apa yang bisa Bu Emma sampaikan. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah pemahaman kalian dalam memahami materi SPLDW. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.